Ya, pemirsa, pada Senin kemarin KPK memanggil Hasto Kristianto untuk pemeriksaannya dalam kapasitasnya sebagai tersangka, namun tidak memenuhi panggilan KPK. Kemudian di Selasa KPK melakukan penggeledahan di rumahnya. Nah, kita akan kulik kira-kira apa alasan kalau dari sosial media kita melihat ya bahwa alasan yang sudah dirilis adalah karena sudah ada jadwal begitu ya soal persiapan hari ulang tahun PDIP. Tapi saya mau konfirmasi langsung nih ke sejumlah narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Bang Guntur Romli, juru bicara PDIP. Selamat pagi Bang Guntur. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di studio juga sudah hadir ada Mas Arief Nurul Iman, analis politik, dan juga Bapak Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, saya mau ke Bang Guntur terlebih dahulu. Bang Guntur, kami ingin tahu apa respon dari Hasto Kristianto terkait penggeledahan di rumahnya dan alasan kemudian penundaan panggilan atau pemeriksaannya sebagai tersangka. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Mas Hasto kemarin mengetahui setelah dilaporkan bahwa ada penggeledahan di rumahnya di Bekasi, ya beliau hanya tersenyum gitu kan. Dan juga waktu itu juga ada acara partai, jadi beliau tidak ada di rumah, tidak sedang di rumah waktu penggeledahan itu terjadi. Namun kami juga bisa memberikan tanggapan bahwa apa sih yang dicari oleh penyidik KPK di rumah pribadinya Sekjen PDI Perjuangan, sementara dalam penetapan Mas Hasto sebagai tersangka katanya sudah banyak bukti yang dimiliki oleh KPK. Tapi kok semacam membuat suatu drama lah ya, melakukan penggeledahan dengan ada 16 orang penyidik, 15 laki-laki, 1 orang perempuan yang dikawal dengan polisi bersenjata berlaras panjang, kemudian juga membawa koper-koper ya. Ternyata setelah 4 jam penggeledahan, menurut tim kuasa hukum Mas Hasto, Bang Johannes Tobing, bahwa mereka hanya membawa yang namanya ada buku catatan kecil yang berisi pengeluaran dari Mas Kusnadi, kemudian ada benda berbentuk seperti flash disk. Nah, tapi yang diperagakan oleh KPK saat itu seakan-akan membawa koper-koper ya dari rumahnya Mas Hasto. Jadi kami mempertanyakan terkait hal ini. Ini bagi kami juga bagian dari drama lah ya, drama. Karena ya kami melihat bahwa kalau benar sudah ada bukti, kenapa masih mau melakukan penggeledahan, dan ternyata juga yang diambil pun itu hanya buku catatan yang bagi kami dan berbentuk flash disk yang tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara yang ditersangkakan kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Nah, kemudian juga terkait panggilan pertama KPK pada hari Senin kemarin lusa, memang Mas Hasto tidak bisa menghadiri, tidak bisa menjawab panggilan KPK karena terkait agenda-agenda acara yang sudah tersusun menjelang hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Ulang tahun yang ke-52. Karena itulah tim kuasa hukum sudah melayangkan surat permohonan untuk penjadwalan ulang. Dan menurut tim kuasa hukum yang juga kami terima, bahwa surat panggilan kedua itu sudah datang dan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2024. Dan pasti Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan akan hadir untuk panggilan kedua pada hari Senin nanti. Demikian, Mbak. Berarti dipastikan hadir tanggal 13 Januari. Lalu kalau terkait dengan barang-barang yang disita oleh KPK seperti buku catatan kecil dan flash disk, apakah ada informasi dari Pak Hasto apa isi dari barang-barang tersebut ke Bang Guntur? Untuk panggilan kedua itu dipastikan hadir. Karena kan suratnya menurut tim hukum itu sudah disampaikan kemarin, kalau tidak keliru saya mendapatkan informasi ini. Kemudian juga soal barang-barang apa yang diambil dari rumah Mas Hasto, nanti akan ada konferensi pers ya dari tim hukum. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh
tim kuasa hukum yang waktu kemarin mendampingi penyidik melakukan penggeledahan ke rumah Mas Hasto. Namun yang saya katakan bahwa belasan orang dan juga koper-koper, yang berapa koper itu, ada belasan koper juga apa yang dibawa-bawa itu kan, itu nggak ada kaitan ya dengan penggeledahan itu sendiri dan dengan barang apa yang diambil itu kan. Jadi bagi kami nih kok kayak drama, kayak strategi apa yang mau dimunculkan oleh KPK, padahal kan di situ seakan-akan ya Pak Hasto itu kayak mencuri uang negara berapa gitu, jadi harus digeledah, harus dicari uangnya dan sebagainya. Nah, kemudian dibuatlah semacam apa drama, pakai koper-koper di bawah, ya ternyata itu kan barang-barangnya KPK itu sendiri gitulah. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, saya mau langsung ke Pak Yasin. Pak Yasin, tadi pertanyaan Bang Guntur, drama apa yang sedang disiapkan KPK ini, bagaimana Pak Yasin menanggapinya? Ya, penanganan kasus hukum oleh KPK itu karena sudah masuk, ini kan sudah tersangka, itu sudah ada upaya paksa masuk pada area pro justisia. Artinya ada upaya paksa dan itu sudah diatur di dalam standar operating procedure di KPK. Bahwa kalau sudah tersangka diikuti dengan penggeledahan, penyitaan, itu diatur dalam pasal 12, baik Undang-Undang 30 2002 maupun Undang-Undang 19 itu kan masih muncul lagi di situ. Pasal 12 ayat 1 huruf A sampai huruf I. Nah, itu diantara itulah punya kewenangan KPK untuk menyita, ya, menyadap, menyita, menggeledah, itu seperti ya. Ya setiap yang tersangka pasti diikuti seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan loh ini kok seperti drama. Jadi bukan menciptakan drama seperti dugaan Bang Guntur tadi ya. Udah prosedurnya begitu. Iya, gitu. Berulang kali seperti itu. Pokoknya, tapi meskipun untuk ditetapkan sebagai tersangka sudah cukup 2 alat bukti, masih ada yang dicari begitu. Saya katakan tadi bahwa itu setiap kali orang tersangka diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan. Hal yang terkait ya untuk apa? Untuk pengembangan penyidikan dan untuk juga membuat katakanlah info baru atau data-data baru selain 2 alat bukti yang cukup dan barang-barang bukti yang lain itu nanti disertakan pada saat di pengadilan, yaitu ikut di dalam suatu pemberkasan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum untuk melengkapi itu, untuk memperkuat bukti bahwa kasus yang sedang diproses oleh KPK itu adalah merupakan suatu katakanlah pidana yang sulit untuk dipatahkan gitu loh. Untuk meyakinkan hakim kan prosesnya itu nantinya itu ujungnya ke sana gitu loh. Baik, Pak Yasin, kalau terkait dengan permintaan dari Hasto sendiri untuk menunda penyidikan, apakah ini bisa diterima alasannya, Pak? Kalau penyidikan sudah masuk, artinya penetapan tersangka itu tahapannya adalah tahap kedua setelah penyelidikan. Nah, setelah itu nanti tahap ketiga itu adalah penuntutan. Setelah pemberkasan perkara ya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di KPK itu prosedurnya seperti itu. Kalau penundaan untuk dipanggil kembali sebagai tersangka itu seharusnya KPK-nya ya, ini saya harus mengkritik KPK juga. Kalau begitu tersangka itu ya udah ditahan. Jadi untuk memudahkan proses penyidikan dan dalam aturan itu agar tidak mengulangi perbuatannya, yang kedua agar tidak menghilangkan barang bukti sehingga perlu ditahan. Maksudnya ini ditahan pada saat pemeriksaan sebelumnya? Berarti tahun ditahan lalu, pada waktu status tersangka ya baru-baru ini, tersangkanya kan baru-baru ini. Tahun lalu kan belum tersangka. Tapi gitu kan loh. udah sprindik udah keluar. Lah ya, tapi tersangkanya itu kan baru-baru ini. Sprindik itu keluar saat itu dinyatakan tersangka. Lah tahun lalu kan belum tersangka. Kan baru ini tersangkanya. Jadi untuk pemahaman kepada publik, tersangkanya Hasto Kristianto itu baru, bukan tahun lalu. Malah tahun lalu itu pimpinannya diduga ikut menghalang-halangi penangkapan si Harun Masiku. Periode sebelumnya itu periode Firly CS. Seperti itu. CS itu artinya kan pimpinan KPK kan kolektif kolegial. Komisioner KPK lah semuanya yang terdiri dari 5 orang itu. Diduga ya ikut menghalang-halangi. Itu artinya ya tidak independen gitu loh, masih bisa diperintah oleh pihak luar.
Baik, saya mau beralih ke Mas Arief. Mas Arief, kalau Mas Arief sendiri melihat ini apa sih Mas drama politik di antara Hasto dan KPK kah? Atau sebetulnya kalau tadi saya tarik sedikit lah perkataan Pak Yasin, ini kan di era sebelumnya nih, kepemimpinan sebelumnya, artinya ini ada drama politik antara PDIP dengan pemimpin sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat tersangka Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto memang ini menjadi menarik karena sebetulnya kasus peristiwa pidananya terjadi pada tahun 2020. Pertanyaannya, kenapa baru kemudian di 24 Desember kemarin dijadikan tersangka? Ini tentu yang menjadi menarik, apakah kemudian ada tawar-menawar politik sehingga terjadi penundaan pentersangkaan. Kedua, seperti yang disampaikan Pak Yasin tadi, kenapa kalau kemudian ini murni hukum, ketika diumumkan sebagai tersangka tidak kemudian langsung ditahan. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan publik. Kasus ini kental nuansa politisnya seperti yang disampaikan Mas Guntur Romli. Faktor lainnya saya kira banyak kasus-kasus korupsi besar yang justru tidak menjadi prioritas untuk disidik oleh KPK. Ini tentu kemudian yang memunculkan spekulasi publik bahwa ini kriminalisasi, politisasi dan lainnya dan sebagainya. Tetapi yang perlu saya tegaskan, KPK bagi saya harus independen dan kemudian tidak menjadikan sebagai alat politik. Itu saya kira yang paling penting. Ya, kalau misalnya kita lihat dari permintaan penundaan panggilan ini, apakah sebenarnya yang diinginkan PDIP dengan adanya ruang dengan menunda pemanggilan ini? Apakah murni Anda melihatnya ini karena adanya agenda besar dari partainya sendiri atau mungkin ada ruang tertentu yang ingin diulur-ulur begitu? Iya, yang menarik juga adalah bahwa kemudian terjadi pentersangkaan yang tidak dibarengi dengan penahanan. Ini juga membuka ruang negosiasi. Saya tidak tahu negosiasi dalam bentuk apa, tetapi setelah penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK, maka Hasto Kristianto dengan jubirnya Mas Guntur mengatakan akan mengeluarkan skandal-skandal politik para pejabat elit politik. Ini tentu akan membuka ruang negosiasi bagaimana kemudian transaksi hukum yang bisa dilakukan barter politik. Kita tahu KPK hari ini sudah berbeda dengan KPK ketika pimpinan Pak Yasin yang sekarang di bawah kekuasaan. Itu saya kira yang penting digarisbawahi. Iya, tapi publik juga mencurigai gitu. Ini ruang negosiasi atau ruang intervensi nih begitu? Nah, bisa dua-duanya. Kalau tidak negosiasi, potensi juga intervensi. Oke. Ini perlu yang dikawal oleh publik, baik intervensi dari kekuatan politik non kekuasaan atau dari sisi kekuasaan atau sebelum kekuasaan sebelumnya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bang Guntur. Bang Guntur, kalau misalnya ternyata permintaan penundaan pemeriksaan ini tidak dikabulkan KPK, lalu apa langkah yang akan dilakukan Hasto Kristianto maupun juga PDI Perjuangan? Tapi nanti ditahan dulu Bang Guntur, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau kembali ke Bang Guntur. Bang Guntur masih bersama kami, Bang? Siap, masih Mbak. Baik. Baik, Bang. Kalau misalnya permintaan penundaan pemeriksaan ini tidak disetujui oleh KPK, apa langkah selanjutnya yang akan diambil Hasto Kristianto ataupun juga PDIP? Oh, sudah Mbak. Jadi untuk penjadwalan ulang itu sudah ditentukan pada hari Senin tanggal 13 Januari. Itu kan sudah, dan suratnya menurut tim kuasa hukum sudah diterima. Itu panggilan yang kedua. Jadi itu tanggal 13 ya, hari Senin. Nah, kami juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yasin dengan segala hormat terkait juga soal penahanan. Kami ini kalau baca-baca ya di berita, sampai saat ini itu ada 40 orang lebih yang sudah menjadi tersangka KPK, tapi sampai saat ini tidak ditahan. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk kasus Hasto Kristianto ini, kok KPK semacam melakukan sprint, ya, lari cepat, seperti diburu-buru, dikejar-kejar, atau disuruh-suruh, gitu kan, untuk segera menetapkan tersangka dan menahan Hasto Kristianto.
Dibanding dengan saya sebutkan tadi, ada 40 orang yang sudah tersangka KPK tapi tidak ditahan, bahkan dari mereka juga ada yang sampai menjadi calon pilkada kemarin dan mengikuti proses pilkada. Kenapa Hasto Kristianto harus segera cepat-cepat ditahan? Itu pertanyaan kami. Karena kami juga melihat ini ada tebang pilih dalam melihat kasus ya. Kalau kasusnya kepada orang yang kritis, kepada orang yang melakukan suara yang lantang, maka kasus itu akan cepat-cepat diproses. Kalau perlu cepat-cepat ditahan agar bisa dibungkam. Tapi untuk mereka-mereka yang terkait dengan kekuasaan, seperti disampaikan Mas Arief tadi, kasus-kasus yang besar yang melibatkan misalnya keluarganya Jokowi, nama-nama disebut di pengadilan, korupsi termasuk Jokowi sendiri, termasuk anak-anak Jokowi sendiri, Blok Medan, Bobi Nasution, Kahiyang disebut sebagai fakta pengadilan, ataupun juga laporan Ubedillah Badrun yang sampai 3 kali ya ke KPK terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotismenya keluarganya Jokowi, itu kan tidak pernah ada kabar dan tindak lanjut. Jadi kami melihat bahwa ada tebang pilih, padahal dalam kasus Hasto Kristianto ini tidak ada kerugian negara sepeser pun dibanding dengan penyebutan nama-nama keluarga Jokowi yang disitu dugaan kerugian negara hingga ratusan triliun. Begitu, Mbak. Oke. Bang Guntur, mungkin itu ada faktor pimpinan KPK yang sudah berganti, jadi berbeda lagi polanya begitu. Tapi saya juga penasaran nih Bang Guntur, kayak informasinya kan Bu Mega akan datangi KPK ya kalau misalnya Hasto Kristianto tersangka. Apakah kemungkinan nanti di tanggal 13 Hasto akan datang bersama dengan Ibu Mega mungkin? Itu kita lihat nanti Mbak ya. Tapi pernyataan Ibu Megawati itu bisa dibaca waktu beliau sampaikan, karena yang menjadi kasus ya atau ditersangkakan Mas Hasto Kristianto itu beliau selaku Sekjen PDI Perjuangan, dan itu juga disampaikan juga oleh Ketua KPK ketika membacakan rilis alasan-alasan penetapan tersangka Hasto Kristianto, kan disebutkan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Makanya kami melihat kasus ini juga bagian dari kasus politik. Bukan kami mengatakan ini kasus politik, enggak. Tapi Ketua KPK sendiri yang memframing waktu penetapan Mas Hasto itu sebagai kasus politik. Menyebut bahwa Mas Hasto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian menyebut bukti-bukti ini ada terkait dengan masalah pencalekan, masalah PAW. Ini kan tugas-tugas partai politik dan tugas kesekjenan. Maka jangan heran kalau publik pun melihat bahwa kasus ini sebenarnya ada lebih kepada kasus politik, apalagi kalau kami melihat ada upaya untuk tebang pilih dalam kasus Hasto Kristianto ini dengan kasus-kasus yang lain. Begitu Mbak. Baik, kita ke Pak Yasin. Pak Yasin, mendengar tadi tanggapan dari Gun Romli, apakah benar ini ada kesan tebang pilih di tubuh KPK dengan kasus Hasto ini Pak? Ya, kalau melihat peristiwa hukumnya, jadi kenapa pimpinan KPK itu menyebutkan itu pergantian antar waktu dan menyebut sekjen itu karena memang sesuai dengan peristiwa pidananya adalah berkaitan dengan mengegulkan untuk penggantian antar waktu. Itu ceritanya ya komplit. Kalau hanya Pak Hasto saja, Hasto siapa? Kan orang namanya Hasto kan juga banyak itu, makanya disebut itu. Untuk kepentingan apa? Suap menyuap, pergantian antar waktu, ya pasti disebut pergantian antar waktu. Itu hanya untuk memperjelas itu peristiwa pidananya itu seperti apa, urut-urutannya atau kejadian yang senyatanya itu seperti apa. Begitu. Kalau menurut pandangan kami, saya itu kan juga berkomunikasi aktif dengan mantan penyidik KPK yang dulu juga menangani masalah ini. Ini ada unsur politik apa enggak gitu. Yang di M7 sekarang ya, mereka kan orang-orang yang berintegritas yang dikeluarkan dari KPK. Itu saya tanya, pernah nangani itu? Oh iya. Ini ada unsur politik apa enggak Pak? Justru pimpinannya saja misalnya itu yang periode itu. Pimpinannya saja yang punya kepentingan politik begitu ya. Yang tidak segera mentersangkakan diduga ada intervensi gitu loh. Baik. Terakhir mungkin singkat saja Mas Arief, ada sarankah untuk ke PDI Perjuangan ataupun Hasto Kristianto untuk menghadapi kasus ini? Saya kira bagi PDI Perjuangan tentu harus membela atau mengadvokasi Pak Hasto Kristianto, dan ini sudah disampaikan Bu Megawati selaku Ketua Umum, bahkan mau datang ke KPK. Tentu cara-cara secara jalur hukum dengan menyediakan lawyer misalnya akan ditempuh oleh PDIP.
Itu yang saya kira bisa dilakukan PDIP, di samping bisa jadi kalau ini pembacaan sebagai peristiwa politik, bisa jadi juga harus melakukan gerakan atau komunikasi politik yang harus dilakukan oleh petinggi-petinggi PDIP. Baik, itu kita tunggu nanti tanggal 13 Januari apakah Hasto Kristianto benar-benar akan Kita tunggu di memenuhi KPK ya. panggilan Kita tunggu Dan nanti di apakah KPK. didampingi Ibu Megawati, nanti kita lihat. Oke, baik. Terima kasih banyak Terima kasih. Mas Ari, Pak Terima kasih, Yasin, Bang Bang Guntur. Guntur. Terima kasih. Mas Ari, Terima kasih, makasih Pak Mbak Guntur. ya. Rapimnas kembali. Mas Guntur. Baik, dan percakapan atau dialog kita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi.